Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin memaparkan materi yaitu one to one correspondent. Berikut adalah nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Dinda Widyasari dengan nomor NIM akhir 001, Cihandra Anita dengan nomor NIM akhir 211, dan Siti Zainab dengan nomor NIM akhir 191. Yang pertama adalah rumusan masalah, di mana seberapa penting penerapan pengembangan konsep one-to-one koresponden pada anak usia dini. Lalu selanjutnya apa saja metode yang dapat digunakan, lalu apa saja kekurangan dan kelebihan, lalu apa hambatan yang sering muncul, dan yang terakhir bagaimana pendapat para ahli mengenai pentingnya pengembangan keterampilan ini. Sedangkan tujuannya adalah menjelaskan seberapa penting penerapan pengembangan konsep one-to-one koresponden, menjelaskan apa saja metode yang dapat digunakan, menjelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan, menjelaskan apa hambatan yang sering muncul, dan menjelaskan bagaimana pendapat para ahli mengenai pentingnya pengembangan keterampilan ini. Di sini kita masuk ke pembahasan, yaitu apa sih itu korespondensi. Korespondensi one to one ini sangat penting ya untuk perkembangan kemampuan matematika anak pada usia 0 sampai 2 tahun. Anak mulai belajar konsep ini melalui interaksi sehari-hari dengan benda di sekitarnya. Di usia 3 sampai 4 tahun, anak mulai mencocokkan satu benda dengan benda lain seperti satu mainan untuk setiap kotak. Pada usia 5 sampai 6 tahun, mereka mulai menghitung objek satu persatu secara lebih akurat, dan di usia 7 sampai 8 tahun anak dapat menerapkan konsep ini dalam situasi lebih kompleks seperti membagi benda secara merata. Keterampilan ini menjadi dasar penting bagi pemahaman matematika lanjut seperti penjumlahan dan pembagian. Baik orang tua maupun guru sering kali mengalami hambatan-hambatan dalam menerapkan konsep one-to-one correspondence pada anak. Contohnya yaitu kurangnya stimulasi. Anak membutuhkan banyak kesempatan untuk berlatih konsep ini melalui kegiatan yang konkret atau nyata. Jika orang tua atau guru tidak menyediakan cukup aktivitas yang melibatkan pencocokan dan penghitungan, anak mungkin akan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan ini. Selanjutnya yaitu perbedaan perkembangan anak. Setiap anak berkembang pada kecepatan yang berbeda-beda. Beberapa anak mungkin lebih cepat memahami konsep ini, sementara yang lain memerlukan waktu lebih lama. Hal ini bisa menyebabkan frustasi pada anak jika mereka merasa tertinggal dari teman sebayanya. Yang terakhir ada yaitu kurangnya dukungan lingkungan. Anak memerlukan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan keterampilan ini. Jika tidak ada cukup benda untuk dimainkan, aktivitas yang menarik atau interaksi dengan orang dewasa, perkembangan keterampilan one-to-one correspondence bisa terhambat. Berikut ini adalah beberapa metode yang dapat digunakan oleh pendidik dan orang tua dalam membantu anak untuk memahami konsep one-to-one correspondent. Yang pertama ada metode bermain. Mengajak aktivitas bermain pada anak seperti mencocokkan balok, puzzle, atau bermain peran adalah cara yang paling efektif untuk mengajarkan mengenai konsep one-to-one correspondence. Contohnya, Anda dapat mengajak anak untuk mencocokkan satu boneka dengan satu kursi atau satu mainan dengan satu kotak. Dengan cara ini, anak akan belajar bagaimana cara mencocokkan objek satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menggunakan benda sehari-hari. Orang tua dapat melibatkan anak dalam aktivitas sehari-hari seperti memberikan satu sendok untuk setiap orang di meja makan atau menyusun satu baju untuk setiap gantungan. Aktivitas yang sederhana ini dapat membantu anak lebih dalam memahami konsep one-to-one correspondence di kehidupan nyata mereka. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan lagu dan gerakan. Contoh lagu-lagu anak yang melibatkan hitungan adalah 1-1, aku sayang ibu. Dengan mengajarkan anak untuk menghubungkan bilangan dengan objek atau orang tertentu. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan lagu dan gerakan. Contoh lagu-lagu anak yang melibatkan hitungan yaitu 1-1, aku sayang ibu. Dengan mengajarkan anak untuk menghubungkan bilangan satu dengan objek tertentu. Lagu yang sederhana dan berulang dapat membuat anak lebih mudah mengingat konsep ini. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan media
visual, dan buku cerita. Membaca buku cerita yang melibatkan pencocokan atau penghitungan sederhana juga dapat membantu anak memahami konsep bantuan korespondens lebih dalam. Orang tua atau guru bisa menggunakan gambar untuk membantu anak mencocokkan satu karakter dengan satu objek. Pendapat para ahli yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget, seorang ahli psikologi perkembangan, menekankan bahwa keterampilan bantuan responden sangat penting dalam tahap operasional konkret usia 2-7 tahun. Menurut Piaget, pada tahap ini anak-anak mulai belajar memahami konsep logis seperti angka dan pencocokan melalui interaksi dengan objek fisik. Pemahaman one-to-one responden membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir logis yang menjadi dasar bagi perhitungan dan matematika lebih lanjut. Yang kedua, Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mengedepankan pentingnya interaksi sosial dalam pengembangan keterampilan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak belajar lebih efektif melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya, di mana mereka menerima bimbingan dan dukungan. Konsep scaffolding, bantuan yang diberikan oleh orang dewasa, sangat berguna dalam membantu anak memahami konsep one-to-one responden. Pendekatan ini menekankan bahwa dukungan sosial penting dalam mempercepat penguasaan keterampilan ini. Yang ketiga ada Maria Montessori. Maria Montessori, pendidik asal Italia, percaya bahwa pengembangan sensori dan manipulatif sangat penting dalam pendidikan usia dini. Menurut Montessori, anak-anak belajar melalui pengalaman langsung dengan benda-benda konkret. Ia menekankan pentingnya penyediaan materi yang memungkinkan anak untuk belajar one-to-one responden, seperti menyusun balok atau mencocokkan benda dengan pasangan yang sesuai. Montessori percaya bahwa kegiatan hand-on ini memungkinkan anak mengembangkan keterampilan matematika secara alami. Yang keempat, Howard Gardner. Howard Gardner dengan teori multiple intelligence menyatakan bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda, termasuk dalam memahami konsep matematika seperti one-to-one responden. Menurut Gardner, beberapa anak belajar lebih baik melalui aktivitas kinestik atau belajar melalui gerakan, sementara yang lain mungkin belajar melalui visual atau musik. Ia menekankan pentingnya penggunaan berbagai metode, seperti bermain, fisik, atau lagu, untuk memastikan semua anak dapat mengembangkan keterampilan ini sesuai dengan kecerdasan mereka. Yang terakhir ada David Elkin. David Elkin, seorang psikologi perkembangan, menyatakan bahwa pembelajaran matematika pada anak usia dini harus terjadi melalui kegiatan bermain yang terstruktur. Elkin menekankan bahwa keterampilan seperti one-to-one responden harus diperkenalkan dengan cara yang menyenangkan dan relevan bagi anak. Menurutnya, bermain adalah medium alami bagi anak untuk belajar, dan kegiatan seperti menghitung mainan atau membagikan benda memberikan pengalaman langsung yang membantu anak memahami konsep ini dengan lebih mudah. Evaluasi kemampuan korespondensi. Pada usia 0-1 tahun, bayi belum mengembangkan kemampuan korespondensi satu-satu karena masih berada pada tahap eksplorasi sensori motor dan fokus pada keterampilan dasar seperti objek permanens. Keterampilan ini baru terlihat lebih jelas setelah usia 2 tahun. Pada usia 2 tahun, anak mulai memahami pencocokan dasar melalui interaksi dengan benda. Pada usia 2 tahun pula, anak mulai memahami konsep dasar pencocokan melalui interaksi langsung dengan benda-benda di sekitar mereka. Contohnya, mereka mulai menyadari bahwa satu mainan dapat dipasangkan dengan satu tempat, atau mereka mulai mengelompokkan benda sesuai dengan ukuran atau warna. Selanjutnya,
Memasuki usia 3-4 tahun, anak-anak mulai menunjukkan pemahaman yang lebih jelas dalam mencocokkan satu objek dengan objek lainnya. Anak dapat mencocokkan objek secara lebih jelas dan mulai menghitung benda dengan bantuan. Pada usia 5-6 tahun, kemampuan mereka untuk menghitung dan membagikan objek secara adil mulai meningkat. Mereka dapat menghitung benda-benda secara akurat dan memahami bahwa setiap angka mewakili satu benda tertentu dalam kelompok. Selanjutnya, pada usia 7-8 tahun, mereka sudah mahir menghitung dan memahami konsep matematika sederhana. Kemampuan one-to-one correspondence pada anak umumnya sudah matang, dan pada usia 7-8 tahun, mereka dapat menghitung dengan lancar dan memahami konsep yang lebih kompleks seperti penjumlahan dan pengurangan yang didasarkan pada kemampuan mereka untuk mencocokkan dan menghitung secara tepat. Pada tahap ini, anak dapat menerapkan kemampuan one-to-one correspondence dalam berbagai konteks, seperti dalam permainan, tugas sekolah, atau situasi nyata seperti membagi barang. Anak-anak yang sering terlibat dalam aktivitas edukatif akan lebih cepat memahami konsep ini, meskipun perkembangan tiap anak bisa berbeda. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah kesimpulan dari keseluruhan, yaitu pengembangan konsep korespondensi one-to-one pada anak usia dini, yaitu 0-8 tahun penting untuk kemajuan kognitif dan matematika. Meskipun bayi usia 0-1 tahun belum menunjukkan kemampuan ini, anak muni mulai memahami dasar pencocokan objek sejak usia 2 tahun. Pada usia 3-4 tahun, mereka semakin mahir mencocokkan objek, dan pada usia 5-6 tahun, kemampuan ini berkembang membantu mereka menghitung lebih akurat. Di usia 7-8 tahun, keterampilan ini matang dan dapat diterapkan dalam situasi kompleks. Metode pengajaran seperti bermain, penggunaan benda sehari-hari, dan lagu anak sangat efektif. Meski ada tantangan seperti perbedaan kecepatan pengembangan dan kurangnya stimulasi, pengalaman langsung dan bimbingan orang dewasa yang menyenangkan sangat penting untuk mendukung pemahaman konsep ini. Nah, itu tadi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebih jika ada salah, saya minta maaf. Dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Dadah!